Selamat siang anak-anak, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Belum kedengeran suaranya. Apa kabar anak-anak? Puji Tuhan, luar biasa. Nah, kita mau bersemangat hari ini. Kita mau mengikuti pengajaran Bina Iman Anak Gereja Santo Barnabas Paroki Pamulang. Nah, hari ini kita memasuki tanggal 13 Juni 2021, hari Minggu biasa ke-11 dengan tema Semakin Bertumbuh. Nah, hari ini banyak kegiatan-kegiatan kita anak-anak. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ada kreativitas. Kita bersukacita bersama ya, bersama kakak, adik, dan orang tua di rumah kita ajak juga. Nah, perkenalkan, siang ini saya Pak Yudi dari pendamping BIA wilayah 10 akan ditemani juga oleh ibu-ibu dari pendamping BIA wilayah 10. Pak Yudi panggilkan satu-satu ya, yang akan menemani untuk renungan dan pembacaan Injil, Ibu Dewi. Nah, ini Ibu Dewi yang akan membantu kita nanti untuk renungan. Nah, lalu di kreativitas kita akan panggilkan Ibu Lina. Nah, anak-anak, ini Ibu Lina yang akan membantu untuk kreativitas. Dan tidak ketinggalan juga masih ada satu pendamping dari wilayah 10 lagi, kita panggilkan Ibu Rina. Nah, anak-anak, ini semua adalah para pendamping dari wilayah 10. Nah, nanti Bu Rina juga akan membantu di kreativitas. Nah, anak-anak, kita mau bersemangat hari ini, mau bersukacita. Nah, kami juga akan memberikan tepuk salam ya Bu Rina ya, biar semangat. Nanti anak-anak di rumah bisa coba. Begini tepuknya, yuk kita sama-sama. Tepuk salam. Apa kabar? Baik saja. Puji Tuhan. Nah, gampang. Apa kabar? Baik saja, puji Tuhan. Kita coba lagi ya, sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk salam. Apa kabar? Baik saja, puji Tuhan. Nah, semangat ya. Sekarang anak-anak bisa bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan karena diberikan kesehatan, diberikan hal yang baik, papa mama dan teman-teman yang baik. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Kalau Tuhan sudah cinta sama saya, cinta sama kamu, dan cinta sama semua. Mari kita memuji Tuhan. Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan karena Tuhan cinta saya. Nah, sekarang kita mau berbicara kepada Tuhan. Anak-anak di rumah ambil sikap duduk yang baik
sifat duduk yang manis, kita mau berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Nah, doa pembuka hari ini akan dipimpin oleh salah satu anak Bia dari wilayah 10, yaitu Michelle. Silakan Michelle, kita akan mulai doa pembuka. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Halo teman-teman, nama saya Michelle. Sebelum memulai pembelajaran Bina Iman Anak kali ini, mari kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik ya. Pertama, katupkan dua tangan kita di depan dada, pejamkan mata, dan tundukkan kepala. Dan kita akan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa. Terima kasih Engkau masih memberikan napas kehidupan dan kesehatan bagi kami semua, sehingga kami masih bisa berkumpul dalam pembelajaran Bina Iman Anak kali ini ya Tuhan. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran ya Tuhan. Dan semoga pembelajaran ini dapat membuat kami bersukacita dan dapat membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang baik. Doa ini kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, hari ini kita sudah berdoa memuji Tuhan. Sekarang sebelum kita mendengarkan renungan dan juga bacaan Injil, kita juga mau memuji Tuhan kembali. Kita mau, adik-adik tahu tanaman, kalau kita siram-siram, kita mau bertumbuh, tanamannya bertumbuh. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan mesti disiram dengan cara mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, mematuhi orang tua. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Siram, siram, siram. Tuhan siram lagi firman yang di hati, semakin tinggi dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin
Anak-anak, hari ini kita bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang baik, yang tenang, supaya kalian bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan Ibu Dewi bawakan. Hari ini pembacaan dari Injil Markus. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus hari ini. Bab 4 ayat 26 sampai dengan 34. Di bacaan itu Tuhan Yesus memberitakan sebuah perumpamaan tentang bagaimana kita harus bertumbuh seperti tanaman. Dikatakan di sana ada tanaman sesawi. Kalian tahu sawi? Iya, Ibu mau kasih contoh gambar sawinya, tapi di sini tidak ada nih tanaman sawinya ya. Tapi kita bisa lihat dari tanaman-tanaman yang lain. Sama seperti kalian di rumah, mama atau oma atau nenek biasanya senang ya berkebun. Mau berkebun sayuran, berkebun bunga-bunga, tanaman-tanaman lain, tanaman buah seperti itu. Pasti ada ya di sekitar rumah kalian. Nah, dari tanaman-tanaman ini awalnya itu kalian tahu ya, awalnya tidak langsung menjadi pohon besar loh. Jadi awalnya itu harus ditanam dengan penuh kasih, mulai dari biji yang sangat kecil, lalu akan tumbuh menjadi tunas, dan akan tumbuh lagi semakin tinggi, berbunga, berbuah, dan mempunyai daun yang sangat lebat, mempunyai batang yang kuat, jadi sebuah pohon yang sangat besar dan menjadi pohon yang sangat rindang. Apa itu rindang? Rindang itu penuh dengan daun-daun yang lebat. Nah, dari pohon yang rindang ini kita itu bisa mendapatkan banyak manfaat loh. Ya, salah satunya kalau pohon sudah tambah besar, tambah tinggi,
punya buah ya, ada buahnya. Kalau pohonnya kecil terus biasanya buahnya nggak kelihatan. Jadi supaya tumbuh dan tumbuh kita harus rawat dengan penuh kasih. Salah satunya mungkin kalian bisa membantu mama papa di rumah dengan menyiram tanaman. Nah, seperti Ibu perlihatkan di sini ya, ini ada beberapa tanaman di sini. Ini tanaman ini sehat nih karena memang rajin disiram. Ini kebetulan tanaman yang ada di sekitar gereja. Jadi suatu saat kalau pandemi sudah berlalu, kalian bisa kembali datang ke gereja, kalian bisa lihat di sekitar gereja juga banyak tanaman-tanaman. Dan itu juga ada yang merawat, ya. Ada petugas-petugasnya yang rajin merawat, mulai dari pupuk, mulai dari menggemburkan tanahnya, lalu disiram setiap hari karena memang tanaman itu butuh perhatian khusus, sama seperti kalian juga. Diperhatikan mama papa, diberi makanan, diberi minuman, disekolahkan, diberikan baju baru, mainan, seperti itu. Sama seperti tanaman. Nah, yang mau Ibu sampaikan hari ini adalah kenapa sih dikasih contohnya tanaman? Nah, pada zaman dulu pun Tuhan Yesus mau mencari contoh nyata di kehidupan nyata. Bagaimana hal kerajaan Allah itu. Jadi dicarilah yang terdekat. Oh, yang terdekat itu ternyata ada tanaman nih. Dari tanaman bisa dilihat cara tumbuhnya. Mulai dari kecil, tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Sama seperti kalian tetap harus bertumbuh ya, menjadi anak-anak Tuhan dengan disiram. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman, itu adalah salah satu kuncinya supaya kalian tetap bertumbuh dalam iman, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Tidak hanya mendengarkan, nanti kalau kalian sudah pintar membaca, kalian membaca kitab suci setiap hari, itu lebih baik lagi. Dan tidak hanya mendengarkan dan membaca, kalian melakukan apa yang sudah dikatakan Tuhan di dalam kitab suci. Nah, pesan Ibu terakhir, tetaplah bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dengan melakukan hal-hal baik. Jadi anak yang baik, nurut sama orang tua, dengarkan apa kata mama papa, tidak berbohong, tidak ganggu adik, tidak ganggu kakak, berteman baik dengan siapa saja. Itulah pesan-pesan baik yang sekiranya kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian dapat bertumbuh seperti pohon yang lebat, yang nyaman, terutama dapat dihinggapi burung-burung, ya. Jadilah orang yang menyenangkan sehingga banyak teman di sekitar kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan tadi yang dibawakan oleh Ibu Dewi. Sudah ada pesan-pesan moral yang disampaikan. Anak-anak kalau mau bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan, tidak boleh berbohong, tidak boleh nakal karena itu semua adalah dosa. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, habis ini kita mau kreativitas. Sebelum kreativitas, kita akan memuji Tuhan. Saya senang menjadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi
Anak-anak, kita selanjutnya akan membuat kreativitas. Sesuai dengan bacaan Injil hari ini, kita akan membuat pohon yang besar, daunnya yang lebat, kemudian ada juga burung yang hinggap ataupun membuat sarang. Yuk kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama kita siapkan kertas berwarna putih. Kemudian kita siapkan kertas origami berwarna hijau. Selanjutnya kita bisa menyiapkan kertas origami berwarna lain untuk membuat burung. Ya. Kemudian kita siapkan ballpoint. Ada juga kita siapkan spidol atau pensil warna ataupun boleh krayon. Kemudian lem. Ada tali. Kemudian gunting. Ya. Sekarang kita mulai ya, yang pertama atau langkah pertama kita jiplak telapak tangan kita di atas kertas ya. Kita jiplak sampai dengan pergelangan tangan. Kita jiplak menggunakan ballpoint ya. Pelan-pelan. Ya, sampai selesai ya. Seperti ini ya, kita jiplak tangan kita ya. Kemudian kita ambil spidol atau krayon berwarna coklat. Lalu kita warnai ya telapak tangan yang sudah kita jiplak di atas kertas tadi. Seperti ini hasilnya setelah dijiplak, diwarnai, kemudian kita gunting ya membentuk pohon ya. Kemudian kita siapkan kertas berwarna hijau untuk membuat daun ya. Kemudian kita gambar bentuk daun di atas kertas tersebut ya. Kita boleh gambar lebih dari satu atau kertas origami tersebut penuh dengan gambar daun. Ya. Jika kita sudah selesai menggambarnya, kita lalu mengguntingnya sesuai dengan bentuk daun yang sudah kita gambar tadi. Ya, kita rapikan. Ya, kita gunting beberapa daun ya, supaya nanti kita dapat menempelnya di pohon yang telah kita buat. Ya, selanjutnya kita akan membuat burung ya dari kertas origami, boleh bebas warnanya sesuai yang kita inginkan ya. Ibu ambil contoh warna biru ya. Caranya seperti ini, kita lipat menjadi 2 ya. Kemudian kita lipat lagi sampai bentuknya mengecil seperti ini ya. Kita buka, kemudian kita gunting ya. Kita gunting menjadi 4 bagian. Ya. Ya, setelah selesai kita ambil 1 bagian, kemudian kita buat membentuk burung ya. Begini awalnya untuk lipatan pertama, ditutup dulu kemudian dilipat ya. Kemudian digunting kembali menjadi 4 bagian. Ya, seperti ini. Sampai kecil ya. Ya, kemudian kita akan membentuk menjadi burung ya. Di sini Ibu akan memberikan contoh menggunakan kertas yang lebih besar supaya terlihat ya. Ya, boleh kita mulai, Ibu? Iya, kita lipat membentuk segitiga. Kemudian kita buka. Kita lipat ke dalam kanan kirinya. Ya, sehingga berbentuk lancip. Ya, kemudian kita rapikan kanan kirinya supaya rapi, kemudian dilipat ke dalam membentuk seperti ini ya. 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 Yang memanjang di atas, kemudian
kita lipat bagian ujung yang tajam tadi membentuk paruh burung, ya. Kemudian dilipat sekali lagi, ya. Ini bentuk burung yang akan kita buat dan kita tempel nanti, ya. Nanti kita bisa membuatnya di kertas kecil tadi yang sudah kita gunting, ya. Caranya sama seperti tadi yang sudah dicontohkan. Ya, seperti ini, kemudian dilipat membuat paruh. Ya, kita bisa membuatnya beberapa, kemudian nanti kita tempel di batang pohon tadi. Nah, kita siapkan kertas buffalo, ya, boleh berwarna apa saja. Kemudian kita tempelkan, ya, batang pohon yang tadi berasal dari cetakan tangan kita, kemudian kita tempel. Kita beri lem dulu. Ya, sampai merata, tapi jangan terlalu banyak supaya tidak basah nanti, ya. Ya. Kemudian kita tempelkan. Ya, kita tempelkan di atas kertas buffalo atau kertas yang lebih tebal. Ya, kita tempelkan, diangkat. Diangkat dulu. Ya, kemudian kita tempelkan daun, ya, daun yang sudah kita buat tadi kita tempelkan sebanyak mungkin. Ya, boleh dilihatkan dulu, Bu Rina. Ya, seperti ini kalau sudah ditempel, kemudian baru kita tempelkan daunnya. Ya, kita tempelkan beberapa daun yang sudah kita gunting. Kita tempel dengan rapi. Ya, kita tempelkan sampai habis, sampai 5 jari atau 5 dahan pohon kita tempel daun, ya. Supaya pohonnya kelihatan rindang. Ya. Seperti ini, ya, kalau sudah penampakannya daun sudah ditempel sampai semua dahan, ya. Kemudian kita tempel burung tadi yang sudah kita buat, ya, boleh kita menempelnya beberapa. Ya. Ya, seperti ini, ya, burung yang sudah kita buat kita tempelkan di atas daun, ya. Kemudian di sela-sela kertas, ya, ini kan masih kosong, kalian boleh menghiasnya, ya, dengan menghiasnya dengan kertas yang dibentuk hati, ya, supaya lebih indah, ya. Selain itu kita juga bisa menghiasnya menggunakan spidol, ya, kita buat gambar tepinya. Setelah itu kita akan membuat lubang yang di atas kertas, ya. Kita buat lubang kanan kiri untuk meletakkan talinya, ya, supaya nanti setelah diberi tali kalian dapat menggantungnya di kamar masing-masing. Kemudian kita siapkan talinya, kita masukkan ke lubang kanan kiri tadi.
Nah, seperti ini setelah kita beri tali ya. Kemudian jangan lupa ya. Jangan lupa untuk menuliskan ayat emas pada hari ini ya, yaitu tetapi apabila ia ditaburkan, ia akan tumbuh dan menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jadi pesan yang dapat kita ambil adalah jadilah anak yang baik hati. Nah, kemudian setelah itu kita tempel di tengah batang pohonnya ya di sini. Kemudian kita nanti bisa tempel di kamar kita masing-masing. Terima kasih. Kita sudah membuat kreativitas tadi dengan Ibu Rina dan Ibu Lina. Anak-anak di rumah jangan lupa minta tolong papa mama untuk foto, lalu dikirimkan ke pendamping BIA di wilayah masing-masing supaya kita bisa share, supaya teman-teman kita yang lain yang melihat, aduh bagus tuh kreativitasnya, aku mau ikutlah minggu depan. Nah, kita share masing-masing ya ke pendamping BIA di wilayah masing-masing. Nah, sekarang kita di penghujung kegiatan Bina Iman Anak pada hari ini, kita mau tutup dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh salah satu anak BIA dari wilayah 10, Ananda Fabian. Mari kita bersatu dalam doa. Halo teman-teman, nama saya Fabian. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran BIA hari ini. Sekarang kita mau berdoa penutup. Mari kita bersikap doa yang baik. Tutupkan mata, tundukkan kepala, katupkan tangan di dada. Kita buat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mengikuti pembelajaran BIA hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, dan kami juga boleh melakukan berkarya. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, guru pengajar kami, dan teman-teman kami semua, supaya Tuhan berikan kesehatan buat kami. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan tangan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Beri kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang di sini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan tutup pengajaran BIA pada hari ini. Dan jangan lupa anak-anak tetap mengikuti pengajaran BIA online setiap hari Minggu jam 11, minggu depan, dan minggu depan lagi pasti akan selalu ada. Mari kita sama-sama bertumbuh untuk mengenal Tuhan dengan baik, menjadi anak-anak yang baik, anak yang juga taat sama orang tua. Jangan lupa anak-anak tetap mengikuti misa. Sekarang misanya sudah 2 kali ya, jam 7 dan juga jam 10. Anak-anak bisa pilih salah satu. Sekarang kita tutup dengan lagu penutup Satria Kerajaan Allah.